Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, untuk malam ini materi mata kuliah kita yaitu pemrograman berorientasi objek, kita masuk ke materi terakhir ya, yaitu mengenai polimorfisme. Nah, polimorfisme ini merupakan salah satu dari 3 ciri karakteristik dari object oriented programming. Ya, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengkapsulan atau encapsulation, dan satu lagi apa? Ada yang masih ingat? Nah, betul sekali. Pewarisan atau inheritance. Nah, kedua ciri itu sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke ciri yang terakhir. Ciri dari object oriented programming ya, itu adalah polimorfisme. Nah, apa itu polimorfisme? Polimorfisme itu berarti banyak bentuk ya, banyak bentuk. Dua objek atau lebih mempunyai hal yang serupa tapi mempunyai perilaku yang berbeda. Nah, artinya seperti apa? Jadi nanti contohnya di sini akan ada kelas, yaitu kelas induk dan kelas anak. Nah, kelas induk di sini nanti mempunyai 3 kelas turunan atau 3 kelas anaknya. Nah, metode yang ada di kelas induknya bisa digunakan oleh kelas turunan atau kelas anaknya. Nah, metode itu mempunyai artinya metode yang ada di kelas induknya itu bisa digunakan oleh anak kelas turunannya ya, metode yang sama tapi isinya berbeda. Nah, itu artinya polimorfisme. Banyak bentuk di sini artinya seperti itu. Dua objek atau lebih mempunyai hal yang serupa tapi mempunyai perilaku yang berbeda. Artinya nama functionnya sama tapi nanti isinya berbeda. Nah, superclass atau kelas induk ya atau base class dapat mempunyai metode yang juga dimiliki oleh kelas turunannya. Nah, metode atau function pada superclass ini atau pada kelas induk bisa merupakan metode virtual. Nah, kemarin-kemarin kita belum pernah menggunakan yang namanya metode virtual ya. Nah, nanti di contoh polimorfisme ini, contoh metodenya atau contoh fungsinya adalah metode virtual yang artinya keberadaannya yang tidak nyata. Jadi, pada saat metode virtual tersebut digunakan, program yang memanggil suatu fungsi dari suatu kelas mungkin bisa memanggil fungsi pada kelas lain. Nah, pada polimorfisme, kondisi harus dipenuhi supaya fungsi dapat dijalankan, yaitu semua kelas diturunkan dari satu kelas yang sama, itu syaratnya ya. Jadi dalam polimorfisme itu bisa digunakan fungsinya, kondisinya itu adalah semua kelas diturunkan dari satu kelas yang sama. Nah, di sini contohnya ya, masalahnya. Di sini ada contoh bentuk geometri. Nah, geometri itu kan bisa beberapa macam ya bentuknya, seperti lingkaran, segi empat, dan segitiga. Nah, itu nanti lingkaran, segi empat, dan segitiga adalah sebagai kelas turunannya. Nah, kelas induknya nanti itu adalah namanya kelas geometri. Nah, setiap bentuk turunan dapat ditentukan luas dan kelilingnya. Artinya setiap kelas turunan ini dia akan mempunyai luas dan kelilingnya masing-masing, ya kan? Artinya luas untuk lingkaran, luas untuk segi empat, dan luas untuk segitiga itu kan rumusnya berbeda. Nah, tapi nanti namanya sama ya, nama fungsinya. Begitu juga dengan keliling. Nah, analisisnya adalah setiap kelas turunan dari kelas geometri tersebut mempunyai metode hitung luas dan hitung keliling. Jadi nanti setiap kelas turunannya dia bisa menggunakan metode hitung luas dan hitung keliling yang ada di kelas geometri, yaitu kelas induknya. Nanti bisa digunakan untuk menghitung luas dan keliling. Nah, geometri ini nanti adalah sebagai kelas induk ya. Kelas induk di sini dia juga sebagai kelas abstrak ya, karena objek sebenarnya tidak nyata objeknya itu berada pada kelas turunannya. Jadi kelas induknya ini adalah kelas abstrak ya. Nah, di sini penggambarannya adalah seperti ini. Ada kelas geometri. Nah, kelas geometri ini sebagai superkelas atau kelas induk ya, atau base class. Kelas geometri mempunyai kelas anak atau kelas turunan, yaitu kelas lingkaran, segi empat, dan segitiga. Nah, kelas geometri ini sebagai kelas abstrak ya, kelas abstrak. Nah, di dalam kelas geometri dia punya metode nih. Metodenya itu di sini sebagai metode virtual ya. Nah, ada metode hitung luas dan hitung keliling. Nah, metode yang ada di kelas induknya nanti bisa digunakan oleh kelas anaknya atau kelas di bawahnya. Artinya,
si kelas lingkaran, kelas segi 4 dan kelas segitiga, dia juga bisa menggunakan metode hitung luas dan hitung keliling. Nah, sekarang kita lihat. Ya kan? Di dalam kelas lingkaran dia punya variabel pi sama radius dan dia punya fungsi set data, display info, hitung luas dan hitung keliling. Nah, ini namanya polimorfisme. Jadi, polimorfisme itu adalah tadi artinya banyak bentuk ya. Banyak bentuk itu artinya adalah dua objek atau lebih mempunyai hal yang serupa tapi mempunyai perilaku yang berbeda. Jadi ada fungsi yang sama pada kelas induknya dan bisa digunakan oleh kelas turunannya. Nah, nama fungsinya sama yaitu hitung luas dan hitung keliling, tapi isinya berbeda. Perilakunya berbeda adalah maksudnya isi dari masing-masing fungsi tersebut adalah berbeda ya. Kalau kelas lingkaran hitung luasnya kan pasti rumusnya beda dengan hitung luas yang ada di kelas segi 4. Nah, seperti itu polimorfisme. Nah, di sini ada programnya ya. Nanti nama filenya kalian beri nama tes geometri.java. Nah, kelas pengendalinya itu adalah kelas tes geometri.java. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam programnya ya. Ada di sini kelas paling atas di sini kelas abstrak kelas geometri ini adalah kelas induk ya. Kita kasih keterangan deh. Ini merupakan kelas induk atau superkelas ya, atau superkelas atau base kelas sama ya. Nah, kelas induk ini si kelas geometri dia merupakan kelas abstrak. Nah, dia di sini mempunyai metode virtual yang namanya hitung luas dan hitung keliling, tipenya double. Nah, si kelas geometri tadi dia mempunyai kelas anak atau kelas turunan, yaitu yang pertama ada kelas lingkaran. Jangan lupa, kalian harus gunakan kata keyword extends. Nah, extends ini artinya menunjukkan pewarisan bahwa si kelas lingkaran ini merupakan kelas anak atau kelas turunan dari kelas geometri. Extends nama kelas induknya yaitu kelas geometri. Nah, di dalam kelas lingkaran mempunyai variabel radius. Lalu ada function konstruktor lingkaran. Ya, ada yang dengan parameter dan tanpa parameter. Lalu ada function set radius. Set radius untuk mendapatkan nilai radius. Di sini ada nilai parameternya yang harus dimasukkan ya nanti. Lalu ada function get radius. Nah, ini dia fungsinya. Ada fungsi hitung luas dan hitung keliling yang diturunkan dari kelas induknya. Nah, tapi di sini dia polimorfisme nih, banyak bentuk nih si fungsi hitung luas sama hitung keliling. Nah, karena kan nanti di masing-masing kelas itu rumusnya kan beda. Untuk hitung luas lingkaran rumusnya beda dengan hitung luas segitiga dan segi 4. Jadi isinya berbeda. Kalau hitung luas lingkaran kan rumusnya itu pi kuadrat ya, radius kali radius. Pi r kuadrat. Radius kali radius kali pi. Nah, untuk hitung keliling pi r kuadrat. 2 kali radius kali pi. Lalu nanti ada di sini fungsi string to string ya. Di sini untuk mencetak lingkaran sama dengan nilai radiusnya berapa. Lalu ada lagi kelas turunan yang satu lagi yaitu kelas segi 4 ya. Jangan lupa ya extends geometri. Nah, kelas segi 4 ini mempunyai variabel panjang dan lebar ya, tipenya protected. Punya konstruktor segi 4, ada yang tanpa parameter dan dengan parameter ya. Ada parameter PJ dan LB untuk panjang dan lebar. Lalu ada function set panjang, ada function set lebar. Ada function set yang untuk mengset nilai panjang dan untuk mengset nilai lebar. Dan ada function get panjang dan get lebar ya. Untuk mendapatkan nilai panjang dan nilai lebar ada function hitung luas dan hitung keliling tadi ya. Yang diturunkan dari kelas abstrak yaitu kelas geometri. Nah, tapi di sini isinya berbeda. Kalau untuk hitung luas, function hitung luasnya segi 4, rumusnya adalah panjang kali lebar. Kalau keliling 2 kali panjang tambah lebar. Ya, lalu ada function to string ya, tipenya string untuk mencetak nilai panjang dan nilai lebarnya. Lalu ada satu lagi kelas segitiga ya. Segitiga ini merupakan kelas turunan juga dari kelas geometri, punya variabel dasar sama tinggi,
punya konstruktor segitiga ya. Ada yang parameter dengan parameter dan tanpa parameter. Ada function set dasar, set tinggi, get dasar, sama get tinggi untuk mendapatkan nilai dasar dan nilai tinggi. Atau nilai alas ya, dasar kan alas ya kalau dalam segitiga. Nah, untuk menghitung luas ada function hitung luas dan hitung keliling. Nah, di sini isinya beda ya. Kalau untuk segitiga kan hitung luasnya rumusnya dasar kali tinggi atau alas kali tinggi bagi 2 ya, setengah kali alas kali tinggi. Kalau untuk hitung kelilingnya ini ya rumusnya. Lalu ada function toString untuk mencetak nilainya segitiga itu dasarnya berapa, tingginya berapa. Nah, ini kelas pengendalinya, tes geometri. Maka nanti jangan lupa kalian harus memberi nama filenya itu harus sama dengan kelas pengendali, yaitu tes geometri titik Java ya. Huruf besar, huruf kecilnya tolong diperhatikan. Nah, di sini kita buat array geometri ya. Geometri objek GF, bikin objek GF. Nah, di sana kita panggil tadi nama kelasnya ya. Nama kelasnya tadi kan nama fungsinya sudah sama dengan nama kelas ya, konstruktor ya. Berarti otomatis nggak usah dipanggil lagi fungsinya. Jadi pada saat kita di sini mendefinisikan objek, otomatis manggil function segitiga, lingkaran, segi 4 dan ini segitiga 2 kali ya. Function segitiga, lingkaran, dan segi 4 yang ada nilai parameternya yang dipanggil ya. Nah, kita masukkan di sini 10 ini sebagai nilai dasar, 25 sebagai nilai tinggi. Kalau 5 ini sebagai nilai radius ya. Kalau segi 4 ini sebagai nilai panjang atau lebar. Nah, panjang dan lebar. Nah, ini untuk menghitung luas ya, untuk menghitung luas dan nanti mencetaknya. Nah, di sini kita menggunakan, karena di atas menggunakan array geometri, maka di sini kita harus menggunakan perulangan for. Ini untuk mencetak dan menghitung luasnya. Untuk mencetak luas, hitung luas, fungsi hitung luas, dan ini untuk mencetak hitung keliling. Lalu nanti akan dicetak dan dicetak total luasnya berapa dan total kelilingnya berapa, seperti itu. Oke, sekarang kita coba compile ya, javasc tes geometri titik Java. Apabila tidak ada kesalahan, silakan lanjutkan Java tes geometri. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, nanti kalian mungkin bisa langsung mencobanya sendiri di rumah ya, jadi bisa lihat hasilnya seperti apa. Nanti akan mencetak segitiga sama dengan dasarnya berapa, tingginya berapa. Tadi menggunakan fungsi yang function konstruktor segitiga yang ada parameternya. Dan akan mencetak luasnya sama dengan berapa. Lingkaran juga sama, segi 4 juga. Nah, segitiga di sini ada 2 kali ya ngitungnya. Lalu selain mencetak luas juga akan mencari kelilingnya. Nah, setelah dicari luas dan kelilingnya, baru di sini ditotalkan total luas untuk luas segitiga, luas lingkaran, luas segi 4. Nah, ini total luasnya semua dijumlahkan, hasilnya sekian, dan total kelilingnya juga sama, hasilnya sekian. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya polimorfisme itu adalah banyak bentuk. Banyak bentuk di sini artinya bahwa dia mempunyai fungsi yang sama, tapi isi fungsinya itu berbeda. Nah, itu yang namanya polimorfisme. Kalau inheritance, pewarisan, artinya bahwa apa yang dimiliki oleh kelas induk atau superkelas itu bisa diturunkan kepada kelas anaknya, yaitu bisa berupa variabel atau atribut atau berupa metode atau function. Ya, seperti itu. Nah, sepertinya itu saja yang dapat Ibu jelaskan untuk malam ini. Nah, silakan kalian langsung coba dan praktekkan ya, seperti apa, baru nanti kalian akan dapat mengerti. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas, ini materi terakhir, jadi sudah selesai materi PBO kita ya. Jadi nanti untuk minggu depan kita akan latihan saja membuat program ya, sampai menjelang UAS.
Baiklah, Ibu tutup pertemuan kita malam ini. Ya, semoga dapat dimengerti penjelasan yang sudah Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.